jaksa penuntut umum sesungguhnya telah error in person dalam perkara ini. Kasus ini jelas-jelas dipaksakan untuk menjerat terdakwa secara sewenang-wenang karena pasal-pasal dalam undang-undang yang dituduhkan untuk menjerat terdakwa tidak ada sama sekali yang terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Saya bukannya banyak apa berbicara ya? Dakwaan yang disampaikan ya sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut, ya seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme. Majelis Hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara Rp1 pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Majelis Hakim yang terhormat, peradilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, menjadi rumah perlindungan bagi siapa saja warga negara yang diperlakukan sewenang-wenang, termasuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat hukum yang mendakwa seseorang tanpa adanya tindakan yang melanggar hukum. Hal ini juga dialami oleh terdakwa Saudara Thomas Trikasih Lembong. Semua mengenalnya sebagai orang yang baik dan profesional, seseorang yang telah berkontribusi nyata untuk negara, tetapi justru dirampas kemerdekaannya dengan dijadikan terdakwa dengan dakwaan yang tidak jelas, dakwaan yang tidak cermat, dakwaan yang tidak lengkap. Bahkan dalam dakwaan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini menunjukkan jaksa penuntut umum sesungguhnya telah error in person dalam perkara ini. Kasus ini jelas-jelas dipaksakan untuk menjerat terdakwa secara sewenang-wenang karena pasal-pasal dalam undang-undang yang dituduhkan untuk menjerat terdakwa tidak ada sama sekali yang terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana lex specialis, tetapi terkait dengan undang-undang lain yang bukan menjadi kompetensi pengadilan tindak pidana korupsi untuk mengadilinya. Kami sangat prihatin bagaimana sebuah kekuasaan yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum justru digunakan oleh penuntut umum secara sewenang-wenang untuk menghancurkan keadilan seseorang yang harusnya dilindungi. Majelis Hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara Rp1 pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan semua kinerja keuangan selama beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak ditemukan sama sekali adanya penyelewengan pengelolaan keuangan, semuanya clean and clear. Kami percaya Majelis Hakim yang terhormat akan memimpin persidangan ini dengan seadil-adilnya, memulihkan hak keadilan bagi terdakwa yang dirampas secara paksa dan sewenang-wenang, mengembalikannya kepada keluarga yang telah lama menantinya dengan penuh air mata kepedihan. Menanggapi tanggapan daripada kejaksaan atas eksepsi yang kami ajukan ya saya kira sangat jelas ya tadi bahwa kejaksaan sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Jadi yang disampaikan oleh kejaksaan tadi tidak ada kaitannya atau tidak menjawab keberatan-keberatan yang kami ajukan dalam eksepsi. Ya. Sebagai contoh, tempus daripada sprindik atau masa penyidikan dalam surat perintah penyidikan yaitu 2015 sampai 2023. Ya, sementara saya hanya menjabat dari 2015 sampai 2016. Ya. Jadi kenapa hanya saya yang didakwa atau bahkan ditersangkakan? Ya, itu kan ya tidak konsisten ya, karena kalau memang perkara yang didakwa ya itu 2015 sampai 2023 ya harus konsisten ya, semua Menteri Perdagangan yang menjabat ya, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya, juga atas dasar hukum yang sama seperti saya ya, juga harus serentak ya, tidak bisa
milih-milih lah gitu ya. Artinya tidak ada equality before the law. Betul, betul. Tidak setara ya dalam mata hukum. Pak, perasaan Bapak kan harusnya semua menteri itu 2003 itu harus dipanggil lah, terus dijadikan tersangka ataupun saksi. Bapak ingin mereka dijadikan saksi? Begini, kami sangat yakin bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan melanggar hukum. Ya. Dan saya yakin semua menteri-menteri perdagangan yang lain ya, akan juga bisa ikut membuktikan bahwa selama ini proses importasi gula itu biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang diselewengkan, tidak ada yang melanggar hukum. Ya. Jadi ini seperti milih-milih, ya, mentersangkakan orang atau mendakwa orang yang selektif, tidak komprehensif, ya, karena akan membuktikan, jadi semua menteri-menteri perdagangan yang lain akan membuktikan bahwa semua importasi gula itu selama 2015-2023 rutin saja, ya, semuanya hal biasa, ya, dan itu yang hemat saya sengaja diabaikan oleh kejaksaan. Oke, Ya. gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Patom, gimana Patom? Patom, tahan. Patom siap disidangkan, Patom. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ada yang mau disampaikan, Patom? Pas dikit, Pak. Ada yang mau disampaikan mungkin, Pak? Iya, Pak. Silakan, Pak. Bicara, Pak. Iya, Pak. Saya punya hak ya untuk berbicara. Ya. Paulus, turun, Paulus. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme ya kan, dari kejaksaan. Saya bukannya yang aku berbicara ya? Boleh. Jadi wartawan sini buat apa? Sebentar aja. Ya, gimana Pak Lemon? Ya, gimana? Ya, Patom. Ya, kita terus kooperatif, berupaya untuk kondusif. Jadi bagi saya ini prosesnya agak lama ya, dan makin lama nih Pak, makin lama. Ini terus. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyelidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara, Pak. Jadi Nanti ini kan tidak apa-apa. pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Terima kasih. Tapi siap disidangkan, Pak? Patom, harapannya ketika di pengadilan Ya, nanti tentunya tetap saja kebenaran terungkap. Salam logika. Guys, kalian tahu nggak kalau pengadilan melarang liputan langsung sidang Tom Lembong? Karena apa coba? Karena jaksa memberikan saksi yang justru membebaskan Tom Lembong. Menurut gua nih guys, tinggal ketok palu aja, tok, bebaskan Tom Lembong. Karena memang dia asli tidak bersalah. Lalu pengadilan minta maaf, salah tangkap kek, salah mengadilin orang kek. Nggak usah malu, toh ini di Konoha. Di Konoha mah sudah biasa ya gitu-gituan tuh.